Halo Brosis, kita ketemu kembali di Singerti seputar informasi ngobrol bersama community. Nah, untuk hari ini kedatangan tamu dari salah satu anggota podcast Honda Revo, yaitu Bro Bismo. Bismo Aji. Bismo Ananto Aji. Lengkap banget. Panggilnya Engkong ya, nama panggungnya. Nama tenarnya. Kabar Kong? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu nih? Iya, udah berapa tahun ini. Berapa tahun. Nah, nih thank you buat Kong udah datang nih, kita ngobrol-ngobrol. Pengalaman muda lo nih, lo kan. Satu lo tuh ngikut Honda Revo Club DKI Jakarta, kenapa tuh dulu? Awal mulanya nih, masuk ke ARC. Untuk awal mulanya kan pasti yang pertama saya punya motornya dulu ya. Honda Revo tuh pas gawe itu. Sekarang jual tuh motor ya? Oh masih ada. Oh, masih ada. Motor sejarah itu nggak boleh dijual. Mulu? Biasa nyari duit. Oh, ya. Terus? Pas itu kebetulan sama temen diajak tuh. Siapa temennya? Si Ramdhani. Ramdhani. Ayo kita ke situ yuk, Kalibata. Apaan sih? Itu repo-repo pada ngumpul. Udah kita nggak tahu apaan tuh, kita ikut aja udah. 2010 akhir. Berarti dulu tuh Kalibata di TMP ya? Yang desain untuk yang kuliner. Enggak yang di kulinernya apa yang di kuliner? Kulinernya. Pas pertama datang kita di kuliner. Itu kita datang tuh pertama ngumpul 2010. Nggak taunya itu komunitas repo kan. Akhirnya ya berlanjut terus sampai sekarang. Dilantik tuh 2011 dilantiknya. Siapa yang ngerjain? Bulan Juni. Ya biasa member-member. Rombongan aja. Iya makanya. Oh dulu masih muda sih ya. Dulu kan masih gairah muda. Nah, selama di ARC itu lu pernah jadi ketua atau pengurus atau apa? Kalau di ARC paling ya kita cuman member aja kali ya. Kalau di ARC-nya sendiri pengurus. Oh, di ARCI. Kalau di ARC-nya member aja. Cuman kalau di nasionalnya di ARC-nya pernah jadi ketua ARC-nya. Berapa tahun? 2016, 2018. Itu kejebak apa kepaksa itu? Itu mungkin nggak ada lagi kali ya. Nggak ada orang lagi, gitu. Nggak ada figur lagi. Nggak ada figur. Kebetulan waktu itu kan kita emang sering kesini ke sono, akhirnya mungkin anak-anak wah cocok kali ini gitu kali. Nah, terus dulu kan sempet touring tuh naik repo tuh ke Tikong ke Kalimantan sampai pulang ke ongkos ya. Bisa gocap. Itu kenapa gitu? Dulu punya slogan lo apa? 1 tahun satu one day one year one island. 1 tahun 1 pulau. Nah, kemana aja tuh awalnya tuh? Nah, itu kan emang saya punya impian waktu karena kenapa saya bikin kayak gitu? Karena saya merasa saya nggak sanggup kalau harus keliling Indonesia itu dalam satu waktu kelar semua. Makanya saya cicil 1 tahun 1 pulau. Sampai lo jadi security, dapat duit, lo resign, buat touring doang. Pertama 2013 itu saya kerja di salah satu bank swasta. Saya jadi karyawan, akhirnya saya keluar. Saya mulai dari Pulau Sumatera waktu itu. 2013 keliling dari Sumatera, semua Sumatera lah. Sampai ke titik nolnya. Nyampe nol dulu tuh. Sampai sekalian ke lanjut waktu itu sekitar sebulan perjalanan 33 hari. Oh itu mah dulu yang Jambore Revo waktu ya, iya yang di Lombok. Yang lo pulang ngambil baju doang apa kemana dulu? Itu nabrak. Itu kan lo iya itu kan langsung kan plus ke Sumatera, langsung acara di Lombok, langsung ke Sumbawa. Setengah Barbara, cuman karena kehabisan ongkos nggak jadi ke timur. Itu apa tuh tujuan awal lo tuh touring untuk ketemu teman-teman HCI atau karena pada umumnya kan ada komunitas di Jakarta itu kiblatnya kalau ke arah barat pasti kenal Sabang gitu. Ya kalau saya sih sebenarnya ya itu yang pertama dari awal saya pengen mengenal Indonesia secara langsung aja sih. Jadi nggak cuma sekedar katanya ini di sini daerah sini begini, di sini gitu wisata gini. Kalau saya itu pengen langsung kenal langsung Indonesia, alam Indonesia kayak gimana, terus ya adat istiadat kayak gimana, kayak gitu. Terus yang terakhir ya saudara-saudara dari komunitas lah. Jadi kita tahu nih tiap daerah kayak gimana. Tiap daerah budayanya seperti ini, biasanya beda. bagaimana, terus culture orang-orangnya bagaimana nih gitu. Kadang-kadang ada yang gercep, ada yang slow. Ketika ada tamu dari daerah, pada semangat nih. Ada juga yang biasanya slow. Ada gitu. yang
ya udah lewat banyak kita ada langsung apa komunikasi cepat. Nah, ada. itu kan 2013 Awalnya awal, terus 2014 2014 saya ngosong 2016 berada lagi. lagi kemarin tuh 16. Iya, karena 2016 saya ke Kalimantan itu yang jadi security. Cuman itu saya nggak sempet semua, cuman sebagian Kalimantan Barat aja kayak Pontianak, Sambas, sama Singkawang, sama perbatasan Malaysia Indonesia. Karena waktu itu kan saya masih kerja di security, jadi saya nggak bisa libur panjang. Cuma punya waktu 14 hari. Itu pun saya tukeran kerja dulu awalnya. Teman saya suruh libur-libur dulu, saya yang kerjain. Gantian baru. 14 hari itu cuman. Itu full semua pakai Revolo tuh. Alhamdulillah. Revo Absolute 2010. Emang masih ada tuh motor? Alhamdulillah masih ada motor sejarah. Tapi nggak rusak. Rusaknya cuman lampunya aja, kabel-kabel karena lama nggak dipakai kayak gigit tikus. Biasa. Suara getas ya. Suara getas kabelnya. Getas gitu. Nah, apa namanya? Apa nih sama lo ke Sumatera, kesan yang menariknya tuh apa gitu, ada nggak gitu? Mungkin pas lo ke Sabang gimana, pas bannya bocor gitu. Ya kalau pas ke Sabang kan waktu itu kita belum ada apa namanya, kalau sekarang udah ada Google Map ya. Kalau saya waktu itu belum ada, karena mungkin handphone terbatas, handphone juga belum mau. Saya waktu itu cuma pakai peta. Peta gitu aja, peta kertas. Oh iya, apa namanya, peta mudik. Peta gitu kan. Belum ada belum Google Map, Waze-lah. Iya, belum ada tuh. Peta mudik doang, peta kertas lah gitu. Iya. Kalau berarti dibuka semua tuh. Iya. Ya kan lu pernah gitu. Patokannya pelang hijau deh. Jadi kalau lebihnya GPS bacot. Jadi kita lihat mana nih, nanya kita liatin dari ini, kita cariin ini, wah cocok bener, berarti bener jalan Berarti kita. HP masih poliponik dong. Masih. Suaranya gitu-gitu aja. Iya. Nggak usah di ini. Berarti saat itu ini mengharapkan ya ini ya, saya kayak komunitas lokal nih, berarti dari Medan nih ke kota berikutnya nih, mengharapkan komunitas lokal nih biar ngawal lo, biar bantu ini ngarahin gitu ya. Iya, waktu pas Sumatera saya dari timur dulu, itu tiap daerah, ini daerah apa yang saya lewatin nanti nih, nah gitu saya cocokin tuh di peta. Oh iya, ada benar. Nah udah tinggal lihat di perjalanan aja. Sendiri kan ya? Sendiri, alhamdulillah. Kalau itu sendiri. Nah, kalau pas ke Kalimantan itu di sana ada member HRCI atau? Di Kalimantan, alhamdulillah untuk HRCI ada, tiap daerah ada. Waktu saya di Pontianak ada, di Singkawang ada, di Sambas juga ada, gitu. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada. Yang nggak tahu. Iya. Nah, kalau sama Kalimantan apa tuh lo? Apa pengalaman lo tuh yang berkesan itu apa? Waktu di Kalimantan, apa ya, ketenangan daerahnya sih, karena ada daerah kayak gitu sih, lebih nyaman aja kita. Karena beda lah di sini kan. Jalannya, terus luas lah, hutan segala macam gitu. Enak lah. Lebih tenang iya. Sini, gitu. Terus kan jadi tahu juga daerah perbatasan negara kayak gimana. Itu izin gitu. ya? Karena kita kan waktu itu saya cuma di perbatasan doang, nggak sempat masuk. Jadi kita nggak izin, dia cuma numpang motor doang ya, dari jauh. Numpang di posnya doang, numpang motor, numpang lihat lewat. Nggak sampai masuk ke dalamnya. Nggak sampai lintas negaranya. Terus lihat sekarang nih dari HRC Jakarta sendiri gitu, mungkin udah jarang kopda, jarang kumpul, itu gimana tuh? Masih dapat info atau nggak dari grup tapi? Kalau untuk di komunitas saya sendiri, di klub saya sendiri sih, ya alhamdulillah sih, untuk walaupun di ini yang kurang berjalan lagi, tapi untuk informasi di grup-grupnya sih masih ada jalan terus. Untuk informasi kegiatan atau apa tetap ada kita. Tapi selama lu masuk di HRC ini, apa nih keuntungannya nih yang lu bisa dapetin gitu masuk komunitas Honda Revo Club Jakarta ini? Sebenarnya sih keuntungannya mah banyak ruginya kali ya. Kalau dibilang untung, kalau ngitung untung rugi sih banyak ruginya. Enggak apa. Ya kan
semua lah. Tapi kalau untungnya kita ya itu silaturahmi kita jadi kan karena ada silaturahmi kita nggak tahu ya namanya rezeki, nama apa kan pasti Yang ada umur aja. ya, Iya, sampai banyak tua umur. begini kan. Iya. Ya kita sih nggak ngitung untung rugi ya, kita bukan dagang. Kayak gitu. Terus Paling apa nih harapan lo kalau buat HRC sendiri harus bagaimana nih ke depannya? Sedangkan pelantikan udah lama nggak pernah ya? itu terakhir Regenerasi sih, ya? terakhir yang Siapa terakhir? si Ocol, Oh iya, Cok. tiga orang. Yang ketua sekarang? Ketuanya si Pudin masih. Enggak sekarang. Oh sekarang belum ada. Sekarang masih itu si siapa namanya? Kiping. Giping, oh iya, Ocha. Acol wakil ya kan sekarang. Itu dia. Belum ada lagi. Ya namanya mungkin susah kali ya. Udah pada malas kali yang tua-tua. Iya, soal koperasi udah jarang pakai ini ya kan. Oh iya. Ojol ya pakainya Matic ya. Ojol makanya Matic. Iya. Bingung kita nyari Nggak member. pakai Revo lagi. Dan iya. Tinggal make dia. Nah, harapan lo apa nih? Pengennya ASC gimana? Ada nggak? Iya, pengen sih untuk RT sendiri ya tetep lah, maksudnya jangan sampai nggak berjalan lah, walaupun sekedar komunikasi, ya pengen tetap ada. Berkata uang kas nol ya. Iya. Jadi sayang lah kan udah dibuat dari awal niatnya gimana baik, kalau akhir jadi hilang Cerita gitu doang. aja kan, cerita doang kan, ya kita mau cerita bisa aja kan. Tapi kalau nggak ada ininya kan nggak enak. Nah untuk si HRCI itu apa? Jabore masih deh. Untuk KRCI masih sih masih ada, cuman Siapa tuanya? kalau yang sekarang kan dari RRCP Palembang si Enggar, cuman lagi sedikit vakum lah yang sekarang ini. Apakah ada kondisinya sama kayak HRC gitu? Nah, Misalnya udah jarang kopdar, udah sama kondisinya tuh Sama. Indonesia tuh. hampir bisa dibilang sih ya rata-rata, tapi masih ada yang aktif juga. Kayak di mana kemarin ya, Sulawesi masih ada yang aktif. Nah makanya kan, berarti kan HRC itu berapa nih? Ada 12 tahun lebih? HRCI Nggak HRC di Jakarta dari 2008, 18. 19. Nah apakah apa ya kondisi sekarang di komunitas motor yang sudah di atas 10 tahun itu sudah mulai jarang kopdar, sudah mulai nggak aktif? Apakah ada kejenuhan dari si anggotanya? Apakah karena faktor pandemi kemarin yang nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh kopdar? Kenapa tuh? Kalau pandangan saya sih pertama ya itu awalnya dari pandemi kayaknya ya, karena kan waktu sebelum pandemi itu emang lagi istilah kata komunitas Semangatnya. lagi semangat-semangatnya tuh pertama tuh. Terus mulai keduanya mungkin mulai aktivitasnya kali ya, udah mulai ada perubahan nih. Mungkin yang tadinya single Iya. jadi nikah kan, jadi udah punya tanggungan lagi. Akbar awet. Iya, Nggak umur. kayak saya sendiri. Oh ini faktor status itu Nah, ya. iya, kadang Jadi itu kita ikut, masih single masih sampai ikut- begadang sampai malam Ikut gitu. berpengaruh. Waktu single kan kita enak tuh mau nongkrong di mana kayak nggak tanpa izin apa-apa kan. Iya. Setelah nikah kan kembali ya antara kita Ada dan tanggung istri. jawab lah. Nah iya ya kan. Tambah lagi udah Gitu. nikah udah punya anak. Nah, baik ya itu masuk salah satunya. Gitu kalau menurut saya sih, walaupun nggak semua ya, tapi masuk salah satunya yang begitulah. Tapi kan Nah, gitu. apa namanya, semua kan bisa dibicarain, Iya. bisa dirubah polanya. Misalkan biasanya kopdar yang malam sampai tengah malam, terus dirubah jadi Sabtu atau Minggu pagi, Iya bisa. bikin San Mori ataupun kayak gathering, Nah, ngumpul di rumah siapa nih, kayak orang arisan, Iya, gitu kan bisa bisa. aja. Yang penting ibaratnya ya tetap ada Ketemu. kopdar, tetap ada ketemuan gitu, tetap silaturahmi gitu. ya, kembali ke pengurus lah Iya. kalau itu mah. Tapi terkadang teknologi juga merubah segalanya. Nah, itu Udah ada dia. WA, Tinggal nge-share nggak nge-share gitu. Iya, tinggal main di grup doang. Iya, isinya gitu. Lo ke rumah Dani gitu kan, lo foto nih sama Dani. Nih gua ketemu Dani nih gitu kan, gua main ke rumahnya. Ntar yang lain anduk foto, gua lagi main yang foto Tuti, Nah iya. share ke grup. Ngapain kopdar udah ketemu. Makanya. Nah itu kadang adanya Jeleknya. kemudahan. Maksudnya kan ada yang kemudahan kan, ada grup WA buat koordinasi, ayo kita kumpul kopdar, kopsan segala macem.
biar mudah gitu, tetap aja dia pernah mager ya itu kali ya. lebih banyak ke situ juga. Ya karena juga Bisa jadi. udah ada tanggung jawab, ada keluarga jadi pada ini. Tapi beda dengan jalannya apa zamannya BBM. Tuh ada BBM Iya, apa aja masih. ya kan? Masih pada ngumpul, pada kopdar gitu. Paling udah nge-share foto-foto pas kopdar di BBM. Iya, kalau dulu sekarang mah emang udah hampir rata-rata dah. Apaan yang rata? Iya kayak gitu. Nah, kamu sibuknya apa nih? Kalau sekarang udah fokus kembali ke ojol. Ojol. Kalau sekarang. Udah mau kerja lagi nih. Bukan nggak mau kerja, faktor usia juga kali ya. Iya. Lah kemarin tempat jadi sales. Kemarin sempat jadi sales, cuman awalnya kita kan free enak tuh, masuk orang udah mulai aturan-aturan, udah saya jadi balik lagi ke ojol. Lebih Lebih milih free. ke online itu. Iya, kalau dari sisi penghasilan nggak beda-beda jauh, jadinya ayo udahlah, Terus mending lebih ojol aja. santai. Waktu kan bisa kita ngatur sendiri. Kalau Mau ojol, rajin mau enggaknya. nah tergantung kitanya dah kalau itu mah enaknya. Udah nggak pengen touring lagi nih? Kalau touring sih pengen, kan itu yang saya bilang tadi, yang One Year Stone Island kan saya tinggal yang timur Indonesia yang belum nih, itu saya pengen banget situ Kemana? ke timur Indonesia. Kemana aja tuh? Ya itu mulai dari NTT sama Papua, itu tinggal itu kan. Itu masih pengen banget sebenarnya, cuman belum ketemu Kalau sono waktu. tahun mini dekat rumah, enak. Tahun Di mini Indonesia ya. Iya, nggak nyampe 24 jam. Indonesia udah nggak foto situ ya. Makanya motor saya piara-piara itu di rumah. Kali ntar nemu waktu yang pas. Sana. Emang ada apa tuh kalau di NTT? Ya pengen tahu aja kayak gimana tuh daerahnya, kayak gitu aja kan. Kalau Sendiri sama tuh, sendiri. sendiri. Kalau Berani tuh. kalau dibilang berani ya harus berani. Dari dulu saya juga nggak ngebikin beraninya sih. Yang penting mah saya jalan aja dulu. Jadi mempersiapkan jalan, udah gimana nanti air sana. Kayak gitu aja. Kalau itu mah. Selain itu nggak ada lagi tuh udah. Udah, bang ya keinginan saya sih tinggal itu aja tuh kalau untuk komunitas motor mah. Pengen banget ke sono gitu. NTT mau Papua. Iya, bukan Nusa Tenggara Timur sama Papua lah. Tapi udah pernah ini, udah pernah kayak hitung-hitung estimasi untuk biayanya, bahan bakarnya. Belum sih kalau saat ini. Waktu sempat hampir mau ke sana, temen karena kehabisan dana aja. Tapi sayangnya lo dulu waktu touring nggak pernah konten tuh ya. Itu dia makanya. Karena kan banyak nih. Dulu kan belum model. Iya, kan banyak nih kayak Genji lah Iya. gitu, pakai motor Dulu. Supra, Repo, terus dia kemana nih? Modal handphone udah doang. punya Nah, kamera-kamera ya ini kan, Iya. 360 gitu. kalau dulu kan belum booming nih ya istilah kata ya, kayak gini-ginian konten-konten. Ya kreatif ya waktu itu lo nya. Sama alatnya juga kan. Nggak support juga. Wah, bukan gak punya duit ya, Iya. waktunya kurang. Ini nggak, apa namanya, kayak pengen ganti motor ya, biar gue lebih jauh lagi, touringnya lebih enak lagi gitu. Kan zamannya Matic gitu. Nah, Ada nggak mikiran kayak gitu? kalau saya sih ya lebih nyaman ke situ aja sih, ke Repo aja. Sebenarnya sih motor mah ada, Ada. cuman itu saya khususin buat nyari penghasilan aja. Coba kalau untuk khusus touring sendiri, apalagi saya lebih pengen sih pakai itu. Itu lebih idealis nih, idealis lo di Revo nih, Iya. sama bangga sama klub lo nih. Nah. Sama klub lo bangga nggak? Nah, dibanggain lah. Banggain. Ya, diandelin. Membernya bodo amat lo ini. Ini ada cara nih, engkong gitu ya. Lebih Emang kenapa salah. ya? Emang Revo lo masih standar berarti jari kan? Masih, saya kebetulan penggemar motor standar. Emang nggak mampu buat modif Iya. lo mau. Emang ada duit ya buat modif. Kan duitnya mendingan buat bensin, buat jalan daripada buat modif. Tapi pernah nggak sama lagi touring jauh gitu, tiba-tiba banyak kempes gitu? Atau Pernah bocor? motor waktu kanal kilometer saya di Bukit Selawah tuh. Saya sore itu pas nyebrang jembatan katanya suruh ada tes itu ya, suruh klakson lah apalah. Saya enggak tuh, saya lewat aja. Pas Emang mau ada tuh sengke sih ya? Nggak tahu ada tempat yang diikutin. Terus
Pas lewat langsung bocor kan. Terus udah maghrib udah tuh. Oh, pas banget tuh. Maghrib kan bingung nggak tahu kita di Percaya mana. nggak percaya deh tuh pokoknya tuh. Terus? Akhirnya saya nyari tempat nambel nggak ada. Ya udah saya nyari pom bensin. Saya di situ duduk. Nanya nggak ada. Udah saya iseng aja nge-share di Facebook. Nih. Oh alhamdulillah teman-teman dari Medan tuh pada datang semua jemput. Akhirnya dikawal sama mereka sampai pulang. Anak Revo apa Enggak, tercampur? Tercampur waktu itu. Komunitas, iya komunitas yang di Medan itu ada berapa motor. Akhirnya jemput saya tuh sampai jam berapa baru nyampe. Diantar sampai mana? Diantar sampai ke Medan lagi temenin. Itu padahal mau ke Jet habis turun dari nol. Oh turun itu. Arah balik. Sana. Pas begitu pas turun mau arah Medan. Oh, lo nya diantar motor tinggal tuh? Enggak, karena motor di mana? Motor temenin lah mereka akhirnya nyampe ke Medan tengah malam berangkat juga. Ke kota? Iya, ke Medan nih. Lumayan dong. Lumayan. Jauh kan, jauh lagi. Dijemput jam berapa tuh? Jam 8 ada? Jam 8-an, orang nyampe Medan lagi pagi. Iya. Baru nyampe Medannya lagi. Harusnya mereka mau bilang jauh, nggak apa-apa, tungguin aja situ jangan mana, udah tungguin aja situ jam malam. Orang gua pernah ke Perapat jam 7:30, sampai kota jam 1. Iya, nyari. Mampir foto di Siantar. Makanya. Luas banget. Makanya untung itu. Terus ban bocor itu apa lagi tuh? Pengalaman tuh? Motor, ya turun mesin waktu Sulawesi itu, udah 2 kali. Itu di Manado sama di Makassar itu emang saya nggak pengen gitu ganti Revo yang baruan gitu, yang lebih baru lagi biar lebih grace lagi, apa karena lo lihat historinya? Kalau saya sih ya itu lihat historinya, karena itu juga Revo hasil keringat. Jadi bau udah tuh kalau jalan. Iya, ada keringat-keringatan netes. Iya. Iya, kalau jalan keluar keringat netes. Berarti nggak pakai bensin dong, keringat nih. Keringat doang peres. Ya itu makanya karena itu hasil usaha ya, hasil kerjaan dari kerja. Waktu yang di mana? Itu motor pas ngambilnya pertama kali masuk di bank. Lunasnya itu langsung keluar dari bank. Ngerayain motor lunas, kalian keluar dari kerjaan. Itu. Bang apaan dulu? Di Bank Danamon. Jadi apaan? Saya terakhir ya di operational officer. Udah karyawan sih sebenarnya, cuman ya keinginan. Keinginan buat touring gitu. Iya, keinginan buat touring, ya udah dikalahkan semuanya akhirnya. Akhirnya sekarang masa tuanya touring terus ya. Tiap hari keliling ya dengan orang. Berkendara terus sekarang nih. Sampai itu sarung tangan kulit tuh. Iya, biasa sarung tangan alam. Terus apa namanya? Teman-teman yang Revo di HRC gitu masih suka kontek-kontekan, nanya gitu. Alhamdulillah sih masih kalau itunya. Terus nggak minta lo nggak minta mampir main sowan sini kong, main kong gitu. Ya kadang saya juga yang ngajakin main ke Bogor lah. Gitu mampir. Si itu siapa yang anak Solo siapa? Si yang motornya di Revo dirubah jadi motor sport. Si Takim Solo. Masih tuh? Masih ada. Masih Revo deh? Masih. Motor berubah. Ini motor sport. Itu mesinnya Revo kan? Iya. Mesinnya doang. Iya, mesinnya doang, bodinya mah udah body sport ya? Iya, bodinya udah ganti. Terus info dari RCI tahun ini Jamnas sudah belum? Nah, untuk saat ini infonya belum ada nih, soal dari pengusaha kemarin juga belum ada keputusan. Belum ada mau gimananya gitu, lagi tahu kenapa. Tapi lu masih masih ikut ngurusin apa udah nggak ada andil lagi? Ya paling kita mah cuman sapa-sapa aja sih kalau saya mah.
Tapi kan setidaknya kan Maksudnya nggak langsung meninggalkan lah karena iya, kita. karena kan dulu kan secara histori lu juga pernah jadi ketua Iya. umum RCI juga kan gitu. Terus Gitu. di kalangan teman-teman RCI juga siapa sih nggak kenal Kong Bismo gitu kan, si Raja Nyawer gitu. Itu kalau ada acara tuh dipanggil nggak nengok dia. Iya. Berat. Dulu di nikahan gua ada dangdut lu nyawer loh. Itu dulu. Zaman masih muda. Masih Iya. sekarang malu. Nah kalau apa namanya sekarang nih misalkan ada yang mau masuk ke ARC Jakarta itu di mana tuh kopdarnya? Kalau kita kopdar masih tetap di Kalibata seberangnya di Oh, tempat jadi kuliner. Taman Makam seberangnya tuh kuliner. Seberangnya kuliner. Di warung apa sih ya? Di warung apa namanya tengah-tengah dekat lampu-lampu tuh. Yang jual-jual lampu. Nah, di situ Jual misalnya lampu. yang orang masang lampu modifan. Kita datang lampu-lampu Lampu gitu. LED modif kayak bilet kayak gitu. Iya. Ada di situ. Nah, itu pas di belakangnya. Hari apa itu? Tiap Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Nah, Tapi itu weekend. sesuai kesepakatan sekarang. Udah. Dalam arti gini, kalau zaman dulu kan setiap malam Sabtu atau malam Minggu gitu kan pasti pada kopdar gitu. Kalau sekarang nih sesuai perjanjian Udah, nih, iya. di grup. Yuk kita kopdar yuk, kayak gitu. Tiap Sabtu malam Minggu di Kalibata. Kalibata. Misalkan Kalau mau, agaknya panyep nah, gitu ya. iya. Menyesuaikan aja. Iya, iya, iya. Kalau kayak gitu kita nggak memaksakan ya. Terus kalau kopdar udah pasti helm, jaket, sepatu udah pasti tuh. Nah, iya. Ada punishment nggak? Atau misalkan pas kopdar pakai sandal jepit itu ada nggak hukumannya? Ya kalau sekarang sih belum ada yang kayak gitu ya. Jadi belum ada yang diadain. Iya. Ya alhamdulillah sih pada masih lengkap semua. Lengkap. Ya kan dulu kan terkenal Iya, betul kalau kalau dulu- saya kan kalau kopdar apa udah pasti landing Iya. gear pada ini tuh Iya, lengkap saya pernah dulu ngalamin gitu. Pas baru-baru. Iya makanya sengaja gue pancing. Aku juga kan lo. Alhamdulillah sekarang Hmm, udah lengkap semua. pokoknya di Kalibata ya. Kita katakan lagi pas ini udah di publish ada yang pengen ketemu lo gitu kan atau kangen gitu kan motor Revo pengen kopdar gitu kan bisa aja. Boleh. Iya. Tapi kalau kopdar motor mungkin nggak mesti Revo kali ya. Kalau kopdar sih ya kita kan udah berganti semua. Ya udah ganti jadinya. Udah pada bebas gitu. Iya. Ya, pengennya beberapa yang pakai Revo Masih. itu. Paling kalau acara-acara aja. Acara-acara Acara-acara negaraan. nasional atau acara-acara repo baru tuh kadang make Kok HRC itu ada jambore daerah nggak sih Jamda gitu? nggak ada. Nggak ada. Oh region paling kopdar gap region. Ya? Iya, kopdar regional paling. Region apa aja sih? Regionnya apa aja? Sumatera, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Barat, terus Jabodetabek, Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara. begitu Lombok, Lombok. Barat, Oh iya Lombok ada kan. Nusa Tenggara Barat. Soal nama itu dah. Kalimantan, Sumatera Kalimantan juga ada, Sulawesi, masih ada. regional masih ada, tiap pulau masih ada. Tapi itu nggak ini ya, apa namanya jadwalnya nggak mesti setahun sekali Nggak. tergantung. Biasanya sih kalau jadwal sih 3 bulan, cuman disesuaikan dengan keadaan. Umumnya dulu 3 bulan. Iya, sekarang mah disesuaikan aja. Kalau sekarang mah tiap regional Iya, iya. kopdarnya. Oh, karena emang sih faktor pandemi pengaruh banget ya. Itu Nggak paling cuman utama. Cuma di perekonomian, di usaha, tapi di kalangan komunitas ya. Nah, Jangankan di HRC ya, mungkin di HJ sendiri juga ini ya. Sekarang kerasa juga lah. iya gitu. Tapi Kayak gitu. nggak usah sedih gitu. Habis ini juga ada nih. Iya, yang kopes sama gue juga. 11-12. Jadi emang di HJ sendiri itu sekarang ini yang usianya 10 tahun itu pasti pakai Iya. motor bebek gitu. Soal Matic kan emang lagi Jor-jornya sekarang. banyak produk barunya, Iya. pengen eksis lah gitu. Liatin aja, nyampe 10 tahun kan mereka Iya. gitu, tentu juga gitu kan. Ya nyampe 10 tahun mungkin hanya beberapa anggotanya masih bertahan, selebihnya orang-orang baru gitu. Karena Itu dia. motor baru, regenerasi pasti gampang gitu. Kalau Revo di Jakarta kan agak susah gitu Wah, kan, ada, yang jarang pakai gitu. Anak Genji sekarang mana mau bikin Revo sama orang tuanya, yang ada beli motor Beat, Nah, Matic, itu lagi. Vario, gitu. Tapi setidaknya ya di usia yang sekarang ke 18 tahun ini HRC DKI Jakarta masih
bisa eksis lah, bisa kumpul, Ya, jaga alhamdulillah silaturahmi gitu kan. masih terjaga. Iya, kalau bukan ya orang-orang lama yang jagain siapa lagi gitu yang Nah, masih mau mempertahankan klubnya itu dia. gitu. Mau pindah klub juga Sama aja. sama aja. Mulai lagi. Mulai lagi. Mulai lagi. Kenal-kenalan lagi. Temu orang baru juga cengir lagi. Dengan yang udah ada aja deh gitu kan. Iya. Tapi kalau main main kemana aja gitu. Klub mah udah lama aja gitu. Iya. Oke deh Kong, thank you banget nih udah bisa datang ke sini, meluangkan waktunya. Tadinya harusnya lo narik ke jauh nih ya nariknya ya harusnya. Ke Merak. Nyebrang sekali. Iya. Tiba-tiba gua WA aja, tapi tumben lo di WA cepet balasnya nih gitu. Pas baterai nyender. Enggak pas buatnya kota kali. Pas baterai nyender. Iya, biasanya agak lama gitu. Untung nomornya nggak ganti lagi deh. Habis ganti nomor mulu. Kejar-kejar sama debt collector. Thank you Kong ya, udah datang nih, udah Makasih juga. bisa join ke Singerti. Semoga biar apa ya, kualitasnya juga makin solid gitu kan. Terus juga diperpanjang umur, biar terus bisa satu rahmi sama teman-teman di RCI dan maupun di AHJ. Ya, oke Brosis, sampai sini jangan kita bersama Bro Bismo Ananto Aji dari perwakilan Honda Revo Club DKI Jakarta. Sampai ketemu lagi dalam acara Singerti berikutnya. Salam satu hati.